Bab 2081. Fang Zixi berkata, apakah itu pertempuran untuk murid dalam dari wilayah bintang 3, atau pertempuran untuk murid elit dan murid inti? Setiap wilayah bintang akan mengirim 30 murid untuk berpartisipasi. Pada akhirnya, murid wilayah bintang mana yang dapat bertarung sampai akhir, menang. Murid batin yang bersaing untuk hadiah pertama akan menerima 30 juta hadiah batu leluhur terbaik, ditambah senjata ajaib kaisar leluhur terbaik. Para murid elit yang bersaing untuk hadiah pertama akan menerima 60 juta batu leluhur terbaik, ditambah senjata ajaib dari senjata kekaisaran leluhur terbaik. Murid inti yang bersaing untuk hadiah pertama akan diberi hadiah 90 juta batu leluhur terbaik, ditambah senjata ajaib leluhur terbaik. Begitu dua pihak yang berlawanan memulai permainan, jika salah satu pihak lolos dari arena lapangan bintang, pihak lain tidak boleh menyerang. Selain itu, murid dapat mengambil pil dan melemparkan jimat untuk membantu dalam pertempuran. Mendengar ini, Tan Yun cukup bersemangat. Oke, bagus. Pokoknya, saya ingin murid elit saya berjuang untuk hadiah pertama. 60 juta batu leluhur terbaik adalah milik saya. Bagi Tan Yun, dia tidak kekurangan senjata ajaib. Yang kurang darinya adalah batu leluhur. Hanya dengan mendapatkan batu leluhur yang cukup, ia dapat membeli bahan pemurnian yang diperlukan. Dan di masa depan, ia juga dapat membeli sumber daya budidaya untuk istri dan tunangannya. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan tidak hanya untuk memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi sekte dalam, tetapi juga untuk memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi untuk murid elit. Sementara Tan Yun diam-diam memikirkannya, murid-murid lain yang berpartisipasi dalam kompetisi juga ingin menerima sejumlah besar hadiah untuk batu leluhur terbaik. Pada saat ini, suara indah Fang Zixi terdengar, sekarang 3 murid bintang utama yang berpartisipasi dalam pertempuran sekte dalam akan pergi ke Starfield Arena. Murid patuh. Setelah Tan Yun menjawab, dia melompat turun dari tangga gunung seperti elang, melewati lapisan awan yang mengalir samar, dan terbang ke Star Arena. Murid mematuhi perintah. Itu adalah Tuan Istana. Petik 2 petik 2. Dengan suara hormat, 30 murid dari alam leluhur Dzogchen di wilayah bintang manusia juga terbang di arena wilayah bintang. Di sisi lain, tidak ada murid Orc Star Territory yang berpartisipasi dalam perang. Di lantai 7 menara tinggi, Fang Zixi duduk dan melihat ke samping kenaga leluhur berkepala 9, wakil kepala istana leluhur, apakah Anda ingin berpantang dari pertempuran untuk murid-murid dalam wilayah bintang Orc? Ya, Tuan Istana. Zulong berkepala 9 tersenyum, bawahan tahu bahwa murid-murid dalam wilayah bintang Orc tidak sekuat Tan Zengzi, jadi mereka abstain. Chu Xiaotian tersenyum dan berkata tanpa senyum, wakil kepala istana leluhur, pertempuran ini belum dimulai, jadi kamu memilih untuk abstain. Ini terlalu lama bagi orang lain untuk memadamkan prestise mereka, kan? Haha, ada sesuatu dalam kata-kata Zulong berkepala 9, Associate Palace Master Chu. Anda tidak tahu, murid-murid dalam wilayah bintang Orc saya tidak dapat berdiri dan melakukan sesuatu di luar kendali mereka. Hah? Maksudmu wakil raja istana dikalahkan, jadi dia terlalu jauh. Chu Xiaotian berkata dengan dingin. Melihat Chu Xiaotian dan Zulong berkepala 9 menyembunyikan jarum di senyum mereka, Fang Zixi menutup mata. Sebaliknya, dia ingin melihatnya. Alasan dia meminta Chu Xiaotian keluar dari gunung untuk duduk di wilayah bintang manusia adalah untuk menggunakan Chu Xiaotian untuk menyelesaikan beberapa hal yang tidak bisa dia katakan secara langsung kepada Zulong berkepala 9. Wakil Raja Istana Chu telah banyak berpikir. Wakil Raja Istana ini tidak bermaksud seperti itu. Zulong berkepala 9 berkata, wakil penguasa istana ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda seorang pria, Anda harus membedakan situasi saat ini. Chu Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, wakil kepala istana leluhur, jangan berbicara begitu mutlak. Jika murid wilayah bintang manusia saya menang melawan Tan Yun, tidakkah Anda akan malu? Sungguh, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Suara naga leluhur berkepala 9 itu rendah. Oke, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Chu Xiaotian berkata, diam-diam berkata, ini akan menjadi kematian Tan Yun sebentar lagi. Segera, Chu Xiaotian memberi Yin Ziping, orang bijak kedua dari bidang bintang 4 kekuatan di lantai 4, transmisi suara berkata, cepat, pertempuran untuk murid-murid dalam akan segera dimulai, jika Anda mengacaukannya, Anda akan terlihat baik. Petik 2. Bawahan mematuhi perintah. Setelah Yin Ziping merespons, dia melayang ke udara,
terbang ke lantai 6, dan muncul di depan Dao Kun. Apakah ada yang salah dengan orang bijak kedua? Tanya Dao Kun. Iya, Yin Ziping mengangguk, berpura-pura bersemangat, dan berkata melalui suara, kembalilah ke sage tertinggi, dan bawahan bersedia memberikan pil hati hijau keras yang berharga oleh leluhur kepada Tan Sengsi. Apakah Anda memiliki pil jantung hijau yang keras? Dao Kun tampak sangat gembira dan berkata melalui suara. Iya, terlalu bijak. Yin Ziping berkata melalui transmisi suara, selama Tan Sengsi meminum pil ini, kekuatannya dapat 3 kali lipat, dan efeknya dapat dipertahankan selama 3 hari. Dengan cara ini, Tan Sengsi tidak hanya dapat dengan mudah memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi murid dalam, tetapi juga sangat mungkin untuk menjadi terkenal di kompetisi murid elit besok dan memenangkan hadiah pertama lagi. Hahaha, bagus. Dao Kun berkata, pertempuran akan segera dimulai, dapatkan pil obatnya. Bawahan patuh. Yin Ziping membalik tangan kanannya selama transmisi, dan pil jantung hijau kekerasan terbaik muncul di tangannya. Dao Kun mengambil pil biksin kekerasan terbaik di tangannya, mengamatinya sebentar, tersenyum dan berkata, oke, sangat bagus. Pada saat ini, Daozi di kursi di sebelah Dao Kun tiba-tiba berdiri, berpura-pura sangat terkejut, ini adalah pil jantung hijau kekerasan terbaik. Begitu komentar ini keluar, semua level tinggi di gedung tinggi itu terkejut. Saya tidak berharap Dao Kun bersembunyi begitu dalam, sebenarnya ada pil jantung hijau kekerasan kelas atas. Pada saat ini, semua orang percaya bahwa Dao Kun ingin Tan Yun menggunakan pil ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk murid elit besok. Fang Zixi menunduk dan menatap pil di tangan Dao Kun. Setelah mengamatinya, dia menemukan bahwa menurut catatan klasik, pil ini memang pil jantung hijau kekerasan terbaik. Chu Xiaotian, yang duduk di kursi di sebelah Fang Zixi, mencibir dalam hatinya, tidak peduli siapa pil yang disempurnakan oleh orang tua itu, jangan berpikir itu adalah pil racun. Chu Xiaotian tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika dia ingin membedakan pil ini sebagai pil racun, dia harus tahu bagaimana memperbaiki pil jantung hijau kekerasan kelas atas, dan obat ajaib untuk memperbaiki pil ini sudah lama hilang, dan orang-orang hadir tidak pernah memperhalusnya. Karena belum disempurnakan, tidak mungkin membedakan pil ini sebagai pil racun. Yuner, cepat minum pil ini. Dao Kun melambaikan tangan kanannya, dan pil itu terbang ke bawah di tangannya dan jatuh ke tangan Tan Yun. Yuner, dengan pil ini, kekuatanmu bisa 3 kali lipat dalam 3 hari, dan kamu bisa memenangkan hadiah pertama besok. Dao Kun berkata, bagus sekali. Setelah transmisi suara bersemangat Tan Yun, dia akan menelan pil ini ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba berhenti, dan ada sentuhan kebingungan di matanya, dan dia diam-diam berkata, ini bukan pil jantung hijau kekerasan terbaik. Direkam di 4 keterampilan wilayah bintang patriark, yang terbaik. Janin pil dalam pil jantung hijau yang kejam akan berwarna merah muda pucat, tetapi yang ini berwarna merah pucat. Mungkinkah orang bijak kedua akan menyakitiku? Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, saat tangan kanannya memasukkan pil ke dalam mulutnya, dia memasukkannya ke dalam mansetnya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Ketika Chu Xiaotian melihat Tan Yun menelan pil, ada sedikit konspirasi di matanya. Pada saat ini, Tan Yun masih tampak bersemangat, tetapi sebenarnya mencibir di dalam hatinya, dia melepaskan pengetahuan spiritualnya ke dalam borgolnya dan mulai mengamati pil dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, hati Tan Yun sangat marah. Menurut catatan 4 keterampilan, hanya pil dari pil leluhur racun penghancur hati yang akan berubah menjadi merah pucat. Pil ini bukan pil biksin kekerasan terbaik, tetapi yang paling buruk adalah pil leluhur racun penghancur hati. Setelah meminumnya, selama pil itu digunakan untuk melawan musuh, racun dalam pil akan menghancurkan hati dengan kejam. Jantung. Ada juga orang yang memperbaiki pil ini. Keterampilan pil jauh di atasku, dan mereka benar-benar dapat memperbaiki pil leluhur racun penghancur hati menjadi penampilan pil jantung hijau yang kejam. Sama sekali tidak mungkin untuk memperbaiki keterampilan pil dari benda lama seperti orang bijak kedua, siapa yang memberinya pil ini. Aku mengerti. Itu pasti Chu Xiaotian. Hanya dia yang bisa masuk akal. Dia pasti berpikir bahwa aku akan mati jika aku mengambil tango ini. Itu sebabnya 30 murid dalam Star Territory diizinkan untuk bergabung dalam pertempuran. Chu Xiaotian, aku mengecewakanmu, bukankah kamu pikir aku tidak memakannya? Juga, bahkan jika aku memakannya, tidak apa-apa.
Kamu bahkan tidak berpikir bahwa tubuh Lao Su yang telah ditempa dengan cairan ilahi Hong Meng sudah tak terkalahkan. Oke, kalau begitu aku akan bekerja sama dalam sebuah drama dan membiarkan 30 murid Terran Star Territory-mu mati. Setelah saya memenangkan hadiah pertama, saya akan menemukan Yin Ziping untuk menyelesaikan akun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berbicara kepada Daokun tanpa menunjukkan ekspresinya, orang tua yang terlalu agung, pil ini bukan pil jantung hijau kekerasan terbaik, tapi pil racun. Jika saya tidak salah, orang yang menghasutnya di mulut Zai Kong adalah Yin Ziping. Kamu selalu tidak menunjukkannya, tunggu muridnya memenangkan kejuaraan, lalu bersihkan dia. Daokun menahan amarahnya dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Setelah transmisi, Daokun diam-diam berkata, Yin Ziping, kamu binatang, aku tidak berharap kamu menjadi mata-mata. Kamu menunggu orang tua itu, dan aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, Fang Zixi menatap Tan Yun dan 30 murid dalam Terran Star Territory di Star Territory Arena, dan berkata, karena Orc Star Territory telah abstain, aturan Dabi telah berubah. Selanjutnya, akan ada satu sisi yang menjaga bidang bintang 4 Su Tan Yun dan murid bidang bintang manusia. Orang yang memenangkan kata 1 adalah pembela, dan orang yang memenangkan kata 2 adalah penyerang. Berdengung, tangan Fang Zixi menjentikkan ringan, dan segera dua bola cahaya Zuli muncul di atas Starfield Arena. Memanggil, ketika Tan Yun menjentikkan jarinya, sinar kekuatan suci diserap ke dalam salah satu bola Zuli. Kemudian, kata 1 muncul di lingkungan leluhur, menunjukkan bahwa Tan Yun adalah seorang pembela. Wow, sosok Tan Yun sering berkedip, dan dia muncul di tengah Star Arena. Desir-desir, murid dari pintu dalam bidang bintang 29 klan terbang menjauh dari arena bidang bintang, hanya menyisakan satu murid laki-laki kekar. Wow, murid laki-laki itu terbang di depan Tan Yun, dengan sentuhan niat membunuh di matanya, menggenggam tinjunya dan berkata, Raja kecilku, Tan Sengzi, tolong beritahu aku. Tan Yun membawa tangan kirinya, mengulurkan tangan kanannya perlahan, dan berkata dengan lemah, tolong. Xiao Wang menatap Tan Yun dan berkata, Tan Yun, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan di antara murid-murid dalam dari 3 domain bintang? Aku memberitahumu, bertemu Raja kecilku hari ini adalah akhir hidupmu, pergi dan mati. Tubuh Little King Tiger bergetar, tangan kanannya terbalik, dan pedang suci muncul entah dari mana. Setelah tubuh besar kekuatan Raja Leluhur Emas dituangkan ke dalam pedang ilahi, itu melonjak ke langit, memunculkan cahaya pedang sepanjang 100.000 meter, dan bergegas menuju Tan Yun memotongnya. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, itu adalah niat membunuh dari sebuah senyuman. Sosok Tan Yun melintas dan menghilang begitu saja. Detik berikutnya, dia melarikan diri dari Jianmang dan muncul di belakang Xiao Wang di langit. Ingin membunuhku? Siapa yang memberimu keberanian? Tan Yun tampak kedinginan, memutar tangan kanannya, dan menembak Xiao Wang di bagian belakang kepala seperti kilat. Ledakan, tarian darah dipenuhi, dan Xiao Wang berteriak di masa depan, tengkoraknya pecah, dan mayat tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan dan menabrak bidang bintang. Melihat mayat Xiao Wang di genangan darah, 29 murid bintang klan yang akan menyerang, wajahnya berubah drastis, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang dalam. Di lantai 6 menara tinggi, Daozi menatap Tan Yun yang berdiri di udara, mengerutkan kening, dan mengirim pesan ke Chu Xiaotian di kursi lantai 7, wakil Palace Master, dalam keadaan apa, mengapa Tan Yun tidak sudah diracun? Saya tidak tahu, masuk akal bahwa dia seharusnya meracuni. Suara Chu Xiaotian tidak jelas, dan matanya yang keruh menunjukkan kegembiraan yang dalam, dan kemudian dia berkata, lihat, dia telah meracuni. Dalam pandangan Chu Xiaotian, tetapi melihat Tan Yun berdiri di udara, tubuhnya tiba-tiba gemetar, tangan kanannya menutupi dadanya, ekspresi menyakitkan pada fitur wajah tampan, wajahnya menjadi hitam dengan cepat. Tan Yun, ada apa denganmu? Xin Bingxuan berkata dengan mata cemas di atas panggung menyaksikan pertempuran. Jangan khawatir tentang Bingxuan, aku baik-baik saja. Tan Yun berkata dengan gemetar, ini mungkin alasan serangan balik selama latihan kemarin. Setelah itu, Tan Yun mengirimkan ke Xin Bingxuan, seseorang ingin menyakitiku, aku berpura-pura, jadi jangan khawatir. Mendengar ini, Xin Bingxuan merasa lega. Di lantai 6 menara, Dao Kun pura-pura bangun dengan panik, dan berkata dengan keras, Yuner, jika kamu tidak bisa mengikuti dan menyerah,
hidupmu lebih penting daripada yang disebut 30.000 tempat di neraka kuno. Jangan khawatir, terlalu bijak. Tan Yun tampak tertekan, masih menutupi hatinya dengan tangan kanannya, dan dengan gemetar berkata, tidak peduli apa, murid itu tidak akan jatuh. Ketika Tan Yun dan Dao Kun berakting, di lantai 7 menara, Chu Xiaotian menunjukkan ekspresinya kepada murid-murid sekte dalam Star Territory Klan Selebritas 29, dan berkata, Tan Yun dalam pelukan, kamu harus membunuhku, dia. Jika ada yang membunuh Tan Yun, wakil raja istana ini akan mendapat banyak hadiah. Seperti kata pepatah, harus ada pria pemberani di bawah hadiah Tao. Selain itu, di mata 29 orang, Tan Yun telah dipukul mundur. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika tidak ada hadiah yang berat, 29 orang harus mematuhi perintah tanpa syarat. Bawahan patuh. Setelah 29 orang memberi Chu Xiaotian pesan suara, salah satu murid perempuan membuka mulutnya, dan pedang supernatural dengan atribut kematian pamungkas muncul di tangannya. Tan Sengxi, tolong beritahu saya. Mata murid perempuan itu berkelebat dengan niat membunuh yang dingin, dan dia melompat turun dari tangga pegunungan. Pergelangan tangannya berputar dengan kecepatan ekstrim, memunculkan rakit cahaya pedang hitam, dan dia menyelubungi Tan Yun. Pada saat ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa para murid wilayah bintang manusia menginginkan nyawa Tan Yun. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Tan Yun membunuh putra bungsu dari wakil kepala Istana Chu. Bagaimana mungkin wakil kepala Istana Chu membiarkan murid-muridnya melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk membunuh Tan Yun? Wow, Tan Yun menjentikkan di udara, dan dengan mudah menghindari cahaya pedang yang diselimuti oleh wanita itu. Di mata wanita itu yang ketakutan, Tan Yun muncul di depan wanita itu, dan telapak tangan kanannya mengenai dada wanita itu. Ledakan, engah. Wanita itu menjerit, menyemburkan darah, dan ketika dia ditampar terbang di langit, dia tidak bisa lagi memegang pedang suci di tangannya, dan pedang suci terlepas dari telapak tangannya. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di benak wanita itu, jika saya tidak salah menebak, Chu Xiaotian memerintahkan Anda untuk membunuh saya, kan? Sayang sekali Chu Xiaotian, orang tua, bahkan tidak tahu bahwa aku sedang berakting. Adapun kamu, karena kamu seorang wanita, aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, tangan kanannya tiba-tiba melambai di udara. Segera, pedang suci wanita itu melewati kehampaan, membawa semburan darah, menusuk dari tengah dahinya, dan menembus bagian belakang kepalanya. Pola, tubuh wanita itu disemprot dengan darah dan jatuh di Star Arena. Setelah membunuh wanita itu, Tan Yun masih menutupi jantungnya dengan tangan kanannya, dan tampak gemetar dalam kehampaan. Tujuan Tan Yun Zuang sangat sederhana. Karena murid wilayah bintang manusia yang berpartisipasi dalam pertempuran sekte dalam ingin membunuhnya, dia akan menghancurkan mereka semua. Jika Anda tidak berpura-pura, murid-murid ini tidak akan jatuh ke dalam perangkap. Tan Yun, seorang murid laki-laki dari sekte dalam wilayah bintang manusia, menatap Tan Yun di atas Star Territory Arena, meraung, kamu sangat kejam, kamu bahkan memanfaatkan kesempatan untuk bertarung melawan dirimu sendiri. Kata-kata murid ini bergema dengan kebanyakan orang. Melihat Tan Yun, para senior dari wilayah bintang manusia, wilayah bintang orc, dan para murid semuanya percaya bahwa Tan Yun terlalu kejam. Di lantai 7 menara, Fang Zixi, yang tidak tahu yang sebenarnya, menatap Tan Yun dengan sedikit kekecewaan di matanya yang indah. Dia sangat menghargai Tan Yun, ya, tapi dia tidak ingin dia menghargai orang yang kejam. Dihadapkan dengan penampilan kebanyakan orang yang menyipitkan alis dan menunjuk ke arah mereka, Tan Yun terlihat sangat tenang. Dia menatap murid laki-laki dari sekte dalam wilayah bintang manusia, dan berkata dengan keras, apakah hati saya yang kejam, atau pikiran Anda tahu. Aku, Tan Yun, meletakkan kata-kata di sini hari ini. Jika orang tidak berbicara diam-diam, aku hanya ingin membunuhmu. Jangan serang mereka yang kenal, jika tidak, akhir dari 28 dari kalian akan mati. Di lantai 7 menara, Chu Xiaotian tiba-tiba berdiri dan menatap Tan Yun, matanya yang keruh mengungkapkan ketidakpuasan, dan berkata dengan tajam, murid saya dari sekte dalam wilayah bintang, Tan Yun kejam. Kami tidak bisa mengabaikannya, arti dari sekte yang sama. Saat kamu menyerang Tan Yun selanjutnya, ingatlah untuk menyelamatkan nyawanya. Berpura-pura, itu hal yang buruk untuk berpura-pura. Tan Yun mencibir di dalam hatinya,
semua orang yang tidak tahu kebenaran percaya bahwa langkah Chu Xiaotian menunjukkan perut wakil Raja Istana. Bagaimana dengan Tan Yun? Tapi dia terlihat haus darah, kejam dan kejam. Fang Zixi menatap mata Tan Yun, dan kekecewaan semakin kuat. Tan Yun tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia saat ini, dan mereka yang jelas adalah jelas. Setelah pertempuran untuk pintu dalam selesai, akan jelas mana yang benar dan mana yang tidak. Murid patuh. Setelah murid-murid dari wilayah bintang klan ke-28 menjawab, semua orang memikirkan auman Chu Xiaotian, kamu masih tercengang, dan bunuh dia dengan segala cara untuk wakil Raja Istana. Mengikuti perintah Chu Xiaotian, seorang murid laki-laki dari kesempurnaan agung alam Raja leluhur mengorbankan kapak ilahi dan menukik ke arena bidang bintang, dengan sekelompok kapak ringan dan untaian padat sepanjang puluhan ribu kaki. Retakan di ruang, menelan ke arah Tan Yun. Wow, di mata publik, Tan Yun yang tampak remuk, seolah meledak dengan keinginan untuk bertahan hidup saat menghadapi kematian. Dia tiba-tiba lolos dari kapak dan muncul di samping murid laki-laki. Retakan. Tan Yun melakukan tendangan voli dan menendang bahu kanan murid laki-laki itu. Segera, tulang bahu kanannya hancur, dan darah jatuh ke dalam kekosongan dengan lengannya yang patah. Apa? Ketika murid laki-laki itu berteriak, dia membuat pukulan kiri dan menghantam hidung Tan Yun. Tinju kanan Tan Yun mengenai tangan kiri murid laki-laki itu, dan setelah tinju murid itu meledak, tinju kanan Tan Yun mengenai pipi muridnya. Ledakan. Kepala murid itu meledak terbuka seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu memancar dengan darah, berguling dan menabrak keluar arena bidang bintang. Setelah membunuh murid itu, wajah Tan Yun pucat di mata semua orang, dan dia hampir jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun, kamu sangat menipu, aku bertarung denganmu. Seorang murid laki-laki kurus dari sekte dalam wilayah bintang manusia, melepaskan tembakan dari tangga pengamatan, muncul di langit di atas kepala Tan Yun, dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Segera, tubuh kurus meletus dari aura 6 kali lipat dari ranah kaisar leluhur. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki, seperti gunung yang menjulang tinggi, diselimuti langit di atas kepala Tan Yun. Tan Yun, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam adik-adikku. Gelombang suara yang kasar dan gila datang dari mulut murid, dan kekuatan leluhur angin meletus dari tubuh 30.000 kaki, dan dia jatuh dengan cepat, mengangkat kakinya ke Tan Yun. Canggu. Pada pikiran Tan Yun, pedang Excalibur Hongmeng melesat dari tengah alisnya. Setelah memegang tangan kanannya, Tan Yun memegang Excalibur dengan sentuhan dingin di pupil bintangnya. Setelah berteleportasi ribuan kaki ke kiri, itu seperti hantu. Berkeliling di belakang murid. Pompa. Tan Yun menusuk punggung murid itu dengan pedangnya, dan seberkas cahaya pedang ditembakkan dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng, menembus jantung murid itu. Tidak. Murid 30.000 kaki, darah di dadanya runtuh seperti air terjun, matanya berangsur-angsur runtuh, dan akhirnya dia menjadi mati dan tidak ada, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Ledakan. Setelah mayat seperti gunung jatuh di Starfield Arena, jiwa leluhur murid dan 10 janin leluhur yang berkabut baru saja terbang keluar dari mayat, mereka dimusnahkan oleh abu terbang yang ditampar di udara oleh Tan Yun. Membunuh. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari pintu bagian dalam dari bidang bintang manusia mengorbankan satu set. Baju besi kaisar leluhur tingkat rendah yang bertahan di tubuhnya, memegang pedang ilahi, meledak dari kekuatan gelombang raja leluhur guntur angin, dan membunuh Tan Yun. Tan Yun, yang tampaknya akan jatuh ke dalam kehampaan kapan saja, buru-buru menghindari pedang yang dipotong oleh wanita itu, memegang pedang luar biasa, melintas dari belakang wanita itu, dan segera terbang ke arena bidang bintang. Hampir jatuh. Tan Yun buru-buru memegang pedang dan menekan ujung pedang ke tanah. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Tan Yun adalah yang terbaik. Dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa, dia menipu semua orang yang tidak tahu kebenarannya, dan membuat musuh ingin bunuh diri berikutnya, sementara Ngengat mencoba bunuh diri. Tan Yun memegang pedang ke tanah, dan berkata dengan ringan, kamu seorang wanita, aku akan meninggalkan seluruh tubuhmu. Suara itu jatuh, murid perempuan itu membeku dalam kehampaan, dengan darah merah mengalir dari armor, tapi itu adalah Tan. Ketika Yun baru saja melintas di belakang murid perempuan itu, dia menusuk baju besi punggung wanita itu dengan pedang Excalibur Hongmeng, menembus jantungnya. Kotor, kenapa? Kamu tidak bisa diam, kamu bisa membunuhku.
Murid perempuan itu jatuh ke dalam kehampaan sebelum suara yang terputus-putus itu jatuh. Tan Yun mengangkat tangan kirinya, dan kekuatan leluhur emas keluar dari jari-jarinya, menembus tengkorak mayat wanita itu, dan jiwa serta janinnya hancur. Berdebar, tubuh lemas murid perempuan itu jatuh di belakang Tan Yun. Tan Yun tidak melihat ke belakang, atau bahkan melirik murid perempuan itu. Tan Yun tidak pernah bimbang saat berhadapan dengan musuh yang ingin bunuh diri, apalagi kasihan. Kakak senior Zhou, jangan khawatir, aku akan membunuh Tan Yun dan membalaskan dendamu. Seorang murid manusia laki-laki dari Star Territory, dengan cepat melintasi kehampaan, menukik ke bawah, dan membunuh Tan Yun yang memegang pedang ke tanah. Ingin membunuhku, mimpi. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang Excalibur Hong Meng asli, yang telah mencapai tanah, naik ke langit dan menembus kepala muridnya. Itu segera dibunuh. Pada saat berikutnya, seorang murid dari sekte dalam wilayah bintang mencoba membunuh Tan Yun, tetapi dibunuh oleh Tan Yun. Pada saat ini, hanya satu murid laki-laki yang tersisa di antara 30 murid dalam dari bidang bintang klan. Di sisi lain, Tan Yun masih setengah mati, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Sejauh ini, Chu Xiaotian di lantai 7 menara masih tidak curiga bahwa Tan Yun bertindak. Menurutnya, Tan Yun pasti memiliki fisik yang istimewa, yang membuatnya tidak mati diracun. Tan Yun tidak bisa melakukannya, bunuh dia segera. Chu Xiaotian berbicara kepada murid terakhir yang berpartisipasi dalam pertempuran sekte dalam. Itu adalah wakil kepala istana. Murid laki-laki itu menekan kepanikan di hatinya. Setelah transmisi suara, dia mengorbankan senjata leluhur yang luar biasa dan terbang ke bidang bintang untuk membunuh Tan Yun. Menghadapi murid laki-laki yang membunuhnya dengan senjata tajam, Tan Yun tiba-tiba berdiri tegak, senyum di sudut mulutnya, dan suara tawa terdengar di telinga semua orang. Hahaha, jika kamu ingin membunuhku, pada akhirnya, kamu semua akan mati. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhnya. Kulit pucat Tan Yun langsung kembali normal, dan dia naik ke udara dengan seringai, kecepatannya melonjak. Murid itu tampak ketakutan. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa Tan Yun berpura-pura bodoh. Yang membuat sang murid lebih takut lagi adalah kecepatan Tan Yun terlalu cepat, dan dia tidak bisa menangkap gerakan Tan Yun sama sekali. Pompa, segera, ada rasa sakit kesemutan dingin dari leher. Murid itu, saat berikutnya, dia merasakan pusaran langit, dan dia benar-benar melihat punggungnya. Tapi Tan Yun menebas kepalanya dengan pedang. Pompa, lempar, ekspresi Tan Yun acuh tak acuh, saat dia mengayunkan pedangnya, tirai pedang menyelimuti mayat itu, dan dalam sekejap, mayat itu hancur berkeping-keping. Bajingan kecil ini benar-benar berpura-pura. Di lantai 7 menara, Chu Xiaotian tampak tenang di kursi, tetapi sebenarnya paru-parunya meledak. Ada apa? Dia jelas meminum pil itu, kenapa tidak apa-apa? Kenapa? Mungkinkah bajingan kecil ini tidak memakannya? Tapi seharusnya tidak. Dao Kun memberinya pil, dan tidak mungkin dia tidak meminumnya. Apa yang terjadi? Tidak? Karena dia berpura-pura, itu berarti dia akan berpura-pura ada masalah dengan pilnya, tapi bagaimana dia bisa tahu ada masalah dengan pilnya? Petik 2 petik 2. Pada saat ini, Chu Xiaotian, yang terbakar amarah, bingung. Alasan Daozi di lantai 6 menara dan Yin Ziping, orang bijak kedua dari bidang bintang 4 tingkat 4, juga tidak diketahui. Di sisi lain, Fang Zixi menatap Tan Yun, matanya berangsur-angsur dingin. Dari sudut pandangnya, siapa yang tidak tahu yang sebenarnya, apa yang dilihatnya adalah bahwa Tan Yun sengaja berpura-pura terluka untuk membunuh 30 muridnya. Pada saat ini, Chu Xiaotian tampaknya melihat melalui pikiran Fang Zixi, dan mentransmisikan suara ke Daozi lapisan ke-6. Setelah tidak tahu apa yang dia katakan, Daozi berdiri. Kembalilah ke tuan istana, bawahan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Daozi memandang Fang Zixi dengan hormat. Mengatakan, Fang Zixi berkata, Daozi tiba-tiba berubah menjadi tatapan lurus, dengan sengaja memperkuat suaranya, Tuan Istana, Tan Yun memiliki pikiran jahat dan hati yang kejam. Dia jelas tidak terluka, tetapi dia berpura-pura terluka. Tujuannya adalah untuk membuat wilayah bintang manusiaku 30 semua murid dipenggal. Tuan Istana, alasan mengapa istana kami mengadakan kompetisi murid lapangan bintang 3 adalah untuk memberi manfaat bagi para murid istana kami dan untuk mendistribusikan tempat-tempat untuk pergi ke neraka kuno secara adil.
Dalam pertempuran murid-murid masa lalu, meskipun ada korban di antara murid-murid, itu karena kekuatan lawan dibagi secara merata, dan ketika mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tidak akan dapat menahan tangan mereka, melukai atau membunuh satu sama lain, lain karena kesalahan. Tapi Tan Yun jelas berbeda. Dia jelas memiliki lebih banyak kekuatan daripada lawannya, tapi dia berpura-pura membunuh sesama pemain. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Hatinya memalukan, dan metode kejamnya tidak dapat diterima. Meskipun bawahan tahu bahwa Tuan Istana sangat penting bagi Tan Yun, tetapi bawahan masih ingin mengatakan, tolong eksekusi dia sesuai dengan kejahatan Tan Yun dengan membunuh orang tak bersalah dan pembunuhan yang disengaja tanpa pandang bulu. Pada titik ini, Angshi Fang Zixi berlutut dan berkata, Lang Lang Qiankun, tolong eksekusi Tan Yun, penguasa istana, dan kembalikan murid mati wilayah bintang manusia saya dengan cara yang adil. Setelah kata-kata Dao Kun, semua sage tertinggi dari bidang bintang manusia atas lantai 6 semua berlutut dan berkata serempak, tolong Tuan Istana mengeksekusi Tan Yun, dan berikan bidang bintang manusia saya pemborosan keadilan. Segera setelah itu, dari lantai pertama hingga kelima dari domain bintang ras manusia, dan 1,2 miliar murid ras manusia satu demi satu berlutut, suara keras itu menghancurkan awan dan itu sangat mengharukan. Tuan Istana, tolong eksekusi Tan Yun, dan kembalikan murid-murid wilayah bintang manusia saya yang hancur dengan adil. Melihat para senior dan murid wilayah bintang manusia yang berlutut, Fang Zixi tampak malu. Dia memiliki pendapat yang cukup bagus tentang Tan Yun, tetapi memikirkan Tan Yun. Segala macam gerakan menentang, memikirkan hadiah Tan Yun dari 16, 32, dan 64 alkimia. Dia tidak ingin membunuh Tan Yun. Melihat Fang Zixi yang ragu-ragu, Chu Xiaotian perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan membungkuk dan berkata, Tuan Istana, Tan Yun dengan sengaja membunuh rekan-rekannya, jelas bagi semua, jika Anda tidak membunuh Tan Yun, itu akan terjadi, tidak adil. Tapi, Fang Zixi ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia masih tidak mengatakannya. Pada saat ini, Zulong berkepala 9, wakil penguasa istana leluhur, juga berdiri dan berkata, Tuan Istana, meskipun bawahannya tidak ingin kuil Tianmen kita kehilangan bakat yang mempesona seperti Tan Yun, tetapi dia kejam, jika dia tidak mengeksekusi hari ini, sangat mungkin untuk membantu Zhou Wei di masa depan. Melecehkan. Di lantai 6 menara, wilayah bintang orc, Singa Tua Suci, Bilai, memikirkan putranya dibunuh oleh Tan Yun, dia ingin Tan Yun mati dengan cepat. Si Billy bangkit dan menatap Fang Zixi, Tuan Istana, jangan bunuh Tan Yun, sulit untuk menenangkan amarah, Tan Yun harus membunuh. Segera, semua pejabat senior dan murid dari wilayah bintang orc berbicara, meminta Fang Zixi untuk mengeksekusi Tan Yun. Melihat adegan ini, Fang Zixi menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, menatap Tan Yun dengan dingin. Ketika Tan Yun hendak berbicara, langkah Sangguan Yuxin selanjutnya membuatnya cukup tergerak. Wow, Sangguan Yuxin, yang berdandan dan glamor, terbang di depan Tan Yun dari tangga gunung. Pompa, memandang Fang Zixi, berlutut, dan menggelengkan kepalanya. Tuan, tidak, Tan Yun adalah murid paling berbakat dari kuil Tianmen kami sejak didirikan. Anda tidak dapat membunuhnya, jika tidak, kuil Tianmen kami akan hilang. Tuyer tolong, jangan bunuh dia, tolong. Boom, boom. Sangguan Yuxin mulai bersujud. Pada saat ini, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak ingin Tan Yun mati. Yuxin, cepat bangun. Tan Yun mencondongkan tubuh ke depan dan membantu Sangguan Yuxin berdiri. Seperti kata pepatah, melihat cinta sejati di masa krisis, Tan Yun memutuskan pada saat ini bahwa mulai sekarang, dia akan menghargai persahabatannya dengan Sangguan Yuxin. Pada saat ini, hampir semua orang di wilayah bintang 4 ajaib merasa kasihan pada Tan Yun. Tan Yun, apa yang harus dilakukan? Mata indah Sangguan Yuxin berangsur-angsur memerah. Kamu adalah temanku, aku tidak ingin kamu mati. Bodoh. Tan Yun berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Pada saat ini, Fang Zixi menatap Sangguan Yuxin dan berkata melalui transmisi suara, Yuxin, saya tahu bahwa Tan Yun adalah jenius yang langka untuk guru saya, jika tidak, aula besar Fang Seng tidak akan diberikan kepadanya. Tetapi Anda juga telah melihat bahwa semua orang di wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc meraih pegangan Tan Yun dan memintanya untuk mati. Sebagai seorang guru dan penguasa istana,
dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan Tan Yun sesuai dengan hukum. Petik 2. Di sini, Fang Zixi menatap Tan Yun dan bertanya, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Iya, Tan Yunang memandang Fang Zixi dan berkata dengan keras, kembalilah ke Palace Master, muridnya ingin mengatakan sesuatu. Mari kita bicara. Fang Zixi selesai berbicara, dan berkata kepada Tan Yun, jika Anda ingin penguasa istana melindungi Anda harus memberikan alasan pembunuhan itu, jika tidak, penguasa istana hanya dapat berurusan dengan Anda sesuai dengan aturan dari istana. Murid mengerti bahwa murid itu tidak akan membuatmu malu. Setelah Tan Yun meninggal, dia tiba-tiba tersenyum. Tan Yun tersenyum dan mendongak, melirik semua orang di wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc. Dia segera membuang senyumnya, dan berkata sambil mencibir, beberapa orang hanya badut. Tan Yun ingin aku mendengarkan. Sangat. Sayangnya, aku ditakdirkan untuk mengecewakanmu. Tan Yun, apa maksudmu dengan ini? Fang Zixi menatap Tan Yun, sedikit mengernyit. Tuan Istana, tolong lihat. Saat Tan Yun berbicara, dia membalik tangan kanannya dan sebuah pil muncul di tangannya. Pil ini adalah apa yang semua orang pikirkan sebagai pil jantung hijau kekerasan terbaik. Melihat pil hati hijau yang kejam di tangan Tan Yun, Chu Xiaotian di lantai 7 menara, hatinya tercengang, dan firasat tak menyenangkan tiba-tiba muncul, tidak, hewan kecil ini tidak mengambilnya. Dia pasti telah menemukannya, pil ini. Ada masalah. Pada saat ini, Yin Ziping di lantai 4 menara berubah secara drastis, dan langsung menjadi tidak berdarah. Sudah berakhir, jika Tan Yun melihat ada masalah dengan pil ini, maka saya pasti akan mati hari ini. Tepat ketika Yin Ziping merasa putus asa, Chu Xiaotian terdengar dalam pikirannya, tidak diragukan lagi, Yin Ziping, jika Tan Yun benar-benar melihat ada yang salah dengan pil ini nanti, wakil raja istana ini tidak akan bisa melindungimu. Ingat, masalah ini seharusnya tidak mempengaruhi wakil raja istana ini, jika tidak, keluarga dan klan Anda akan mati karena Anda. Mendengarkan kata-kata Chu Xiaotian, Yin Ziping menutup matanya, dan setelah waktu yang lama berlalu, wakil penguasa istana dapat yakin, bawahannya tahu bagaimana melakukannya. Iya, Chu Xiaotian berkata dengan puas pada transmisi suara, selama Anda menghapus semua kesalahan, wakil raja istana akan memperlakukan keluarga Anda dengan baik. Fang Zixi menatap Tan Yun dan berkata dengan bingung, apa hubungan pil jantung hijau yang hebat ini dengan pembunuhan yang disengaja? Tan Yun berkata, kembalilah ke kepala istana. Pil ini bukan pil jantung hijau yang kejam, tetapi seseorang ingin menyakiti muridnya. Apa yang kamu bicarakan? Pil ini bukan pil jantung hijau yang kejam. Fang Zixi bertanya. Ia Palace Master? Muridnya pasti tidak, kata Tan Yun. Kamu datang dan bicara, kata Fang Zixi. Itu pemilik istana. Tan Yun naik ke udara dan terbang di depan Fang Zixi. Mari kita lihat lebih dekat pemilik istana ini, kata Fang Zixi. Murid patuh. Setelah Tan Yun menyerahkan pil kepada Fang Zixi mulai mengamati dengan cermat. Setelah beberapa saat, Fang Zixi kian-kianyu mencubit pil itu dan menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun, menurut catatan klasik, pil Bixin yang kejam itu seperti ini. Jika tidak ada yang berbeda, itu adalah kekerasan terbaik. Pil Bixin dan berwarna merah muda pucat. Dan ini berwarna merah muda. Ya, Anda benar, Tuan Istana. Tan Yun dengan hormat berkata, itulah masalahnya. Tuan Istana, jika muridnya mengatakan tidak ada yang salah, di seluruh dunia, hanya ada satu jenis pil, yang sangat beracun, dan berwarna merah muda. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tubuh Fang Zixi bergetar, dan berkata, saya mengerti, pil ini adalah pil leluhur racun penghancur hati yang pamungkas, tetapi dibuat menjadi pil jantung hijau yang kejam oleh seseorang dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam pil teknik. Sepertinya, pada titik ini, Fang Zixi tiba-tiba menoleh, menatap Yin Ziping di lantai 4, dan berkata dengan dingin, katakan, mengapa kamu ingin menyakiti Tan Yun? Tuan Istana, kata bawahan. Yin Ziping tiba-tiba memasukkan pil ke mulutnya saat dia berbicara. Tan Yun tidak ingin berhenti, karena dia tahu bahwa master di balik layar pastilah Chu Xiaotian. Meskipun Fang Zixi sangat menghargai dirinya sendiri, bagaimanapun juga, Chu Xiaotian sangat kuat, dan merupakan paman Fang Zixi. Fang Zixi mungkin tidak putus dengan Chu Xiaotian karena dirinya sendiri. Cepat hentikan dia. Fang Zixi memerintahkan kepada orang di samping Yin Ziping. Namun, sudah terlambat bagi orang lain untuk berhenti.
Berdebar, Yin Ziping jatuh ke tanah, sekarat karena ki, dan dimusnahkan. Yuner, apa yang harus aku lakukan sekarang? Dao Kun berkata pada Tan Yun. Tan Yun berkata tanpa mengungkapkan ekspresinya, jangan pikirkan itu, Chu Xiaotian ada di belakang layar, dan orang yang menghasut Zai Kong dan Huang Fu Zong untuk membunuh para murid pastilah Yin Ziping. Sekarang kita tidak bisa memisahkan diri dengan Chu Xiaotian, jika tidak, itu tidak akan baik untuk kita. Dao Kun mengangguk dan berkata setuju, Yuner, kamu masih berpikir dengan hati-hati. Kamu harus tahu bahwa kekuatan Chu Xiaotian tidak lebih lemah dari penguasa istana. Anjing itu melompati tembok dengan tergesa-gesa dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Ya, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, ini bukan masalah berurusan dengan Chu Xiaotian dalam semalam. Ini belum waktunya. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, Fang Zixi dari Bing Sui yang bijaksana menjadi serius dan diam-diam berkata. Naga leluhur berkepala 9 tahu bahwa Tan Yun kuat dan mengambil inisiatif untuk berpantang, tidak mengizinkan murid-murid dalam wilayah bintang orc untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Paman Chu menyetujui pertempuran itu. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di dalamnya, dan rahasia ini juga terkait dengan obat yang diberikan Yin Ziping kepada Tan Yun. Selain itu, dengan keterampilan alkimia master, tidak mungkin untuk memperbaiki pil leluhur racun penghancur hati terbaik sejauh itu tidak dapat dibedakan dari yang benar dan salah dari biksin dan kekerasan terbaik, jadi secara alami tidak mungkin untuk Yin Ziping. Petik 2. Di kuil Tianmen, selain Dao Kun, hanya Paman Chu yang bisa memperbaiki pil ini. Dao Kun tidak bisa membunuh Tan Yun, dan Tan Yun membunuh Chu Heng. Mungkinkah Paman Chu yang membunuh Tan Yun? Memikirkan hal ini, Fang Zixi diam-diam berharap Tan Yun akan berhenti mengejar masalah ini, jika tidak, dia tidak akan bisa mengakhiri adegan itu. Tan Yun melihat perubahan Fang Zixi di matanya. Dia percaya bahwa kepintaran Fang Zixi pasti telah menebak Tuan di balik layar. Tan Yun Ruo dengan tajam berkata, Tuan Istana, jangan khawatir, para murid tidak akan mempermalukanmu, biarkan masalah ini berlalu. Fang Zixi menatap Tan Yun dengan ekspresi bersalah di matanya yang indah. Setelah waktu yang lama, dia berkata melalui suara, terima kasih, saya berutang budi kepada Anda untuk masalah ini hari ini. Tan Yun, apakah kamu pikir aku penguasa istana yang tidak kompeten? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, tidak, karena jika saya adalah penguasa istana, saya akan sama seperti Anda. Bagaimanapun, orang-orang yang terlibat dalam masalah ini akan mempengaruhi fondasi kuil Tianmen. Kamu bisa mengatakan hal seperti itu, aku benar-benar tersentuh. Fang Zixi berkata dalam transmisi suara, jangan khawatir, saya akan berbicara dengannya setelah itu. Jika dia menyentuh Anda lagi, saya tidak akan pernah diam. Ini pendapat saya. Janji Anda. Tan Yun berkata, terima kasih. Ini yang harus saya lakukan. Fang Zixi berkata dalam transmisi suara, Tan Yun, ingat, di hatiku, kamu bukan hanya muridku, tetapi juga temanku. Tuan Istana mengatakan itu, murid itu tersanjung. Tan Yun tersenyum nyenyak, seorang murid sudah cukup untuk berteman dengan penguasa istana. Fang Zixi tersenyum dan berkata melalui suara, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mendengar ini, Tan Yun tidak berbicara lagi, tetapi membungkuk kepada Chu Xiaotian ke samping dan berkata, wakil kepala istana Chu, lebih dari 500 tahun yang lalu, murid itu menyinggung Yin Ziping. Dia sudah lama ingin membunuh muridnya. Petik 2. Jadi, murid saya curiga bahwa Yin Ziping mengungkapkan bahwa saya akan membawa pil racun kepada orang-orang di wilayah bintang manusia Anda. Oleh karena itu, para murid dari sekte dalam wilayah bintang manusia memiliki ide untuk membunuh mereka, dan masuk akal bagi para murid untuk membunuh mereka dan tidak melanggar aturan istana. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengarkan, Chu Xiaotian mengangguk dan berkata, Tan Shengzi masuk akal. Setelah itu, Chu Xiaotian tiba-tiba berdiri, menatap wilayah bintang manusia tingkat tinggi di menara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang wakil raja istana hanya bertanya, siapa yang akan membunuh Tan Shengzi dengan Yin Ziping? Siapa? Membela wakil raja istana, jika tidak, jika wakil raja istana tahu, dia akan membunuhnya. Pada saat ini, Daozi melirik sesepuh Teran Star Territory di lantai pertama, dan mentransmisikan suara, akui. Setelah sesepuh bangun, dia berlutut dan menatap Chu Xiaotian tiba-tiba, dan berkata, wakil Palace Master, tolong ambil nyawamu.
Bawahan juga terobsesi dengan hantu, jadi mereka mendengarkan kata-kata Yin Xiping dan membantunya membunuh Tan Zhengxi. Chu Xiaotian sangat marah dan berkata, "Brengsek, manfaat apa yang diberikan Yin Xiping padamu? Beraninya kamu melakukan ini tanpa wakil Tuan Istana." Tan Zhengxi membunuh putra wakil Raja Istana, dan wakil Raja Istana tidak akan melanggar aturan istana untuk membunuh Tan Zhengxi, tetapi kamu berani membenci aturan istana jadi, kamu benar-benar berani. Penatua terus bersujud, bawahan tahu bahwa mereka salah, bawahan benar-benar tahu bahwa mereka salah. Dosa besar dapat diampuni dan dosa yang hidup sulit untuk diampuni. Chu Xiaotian dengan tegas berkata, hapus jabatan tetua dan usir dari kuil Tianmen. Keluar dari wakil Raja Istanaku. Penatua terus bersujud, terima kasih, wakil Raja Istana karena tidak membunuh. Setelah itu, sesepuh menanggalkan pakaian sesepuhnya, mengenakan jubah hijaunya sendiri, dan terbang menjauh dari arena medan bintang. Tan Zhengxi, apakah kamu puas dengan penanganan wakil pemilik istana ini? Chu Xiaotian bertanya. Puas. Tan Yun tampak bersyukur, terima kasih, wakil raja istana karena bersikap adil kepada para murid. Hahaha, Tan Yun, selama kamu puas, bagaimanapun, kamu adalah korbannya. Chu Xiaotian tersenyum. Naga leluhur berkepala 9 yang duduk di sisi kiri Fang Zixi mencibir di dalam hatinya, tidak heran, Chu Xiaotian, lelaki tua itu, ingin membiarkan murid-murid dalam bidang bintang klan berpartisipasi dalam pertempuran. Ternyata menjadi-jadilah sempoa untuk memberi Tan Yun Fu pil racun. Siapa naga leluhur berkepala 9 itu? Dia selalu berbahaya dan licik, dan dia secara alami melihat petunjuknya. Tan Yun terbang menuruni menara tinggi dan berdiri di arena bidang bintang. Fang Zixi mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Dia tampak serius dan dengan dingin berkata, penguasa istana menegaskan kembali di sini bahwa putra dan orang suci adalah harapan bagi masa depan kuil Tianmen kita dan calon tuan istana berikutnya. Jika ada yang berani memukul gagasan orang suci dan orang suci, tidak peduli siapa itu, penguasa istana tidak akan pernah melepaskannya, terutama bintang tingkat tinggi di bidang bintang besar. Mendengar ini, 3 bintang senior di wilayah bintang 3 semuanya berkata serempak, dengan suara nyaring, bawahan patuh. Segera, Fang Zixi menatap Tan Yun, bibir Zhu-nya terbuka dengan ringan, dan suara Tian Lai terdengar, sekarang penguasa istana mengumumkan bahwa pemenang wilayah bintang 3 kali ini adalah Tan Yun, putra wilayah bintang 4 Su. Tan Yun, kumpulkan hadiahmu. Cincin leluhur Fang Zixi sering berkedip, dan 30 juta batu leluhur terbaik terbang ke arah Tan Yun seperti semburan, cukup spektakuler. Murid, terima kasih Tuan Istana. Tan Yun dengan bersemangat mengumpulkan 30 juta batu leluhur terbaik ke dalam cincin leluhur. Sekarang batu leluhur kelas atas di cincin Tan Yun Zhu telah mencapai 130 juta. Setelah Tan Yun menerima 90 juta penghargaan batu leluhur yang luar biasa terakhir kali, ia menghabiskan 50 juta untuk bahan pemurnian dan api, dan 40 juta sisanya. Selain 30 juta yang dihargai hari ini, totalnya adalah 70 juta. Adapun tambahan 60 juta diperoleh dengan membunuh Li Gong, Huang Fuzong, dan Zai Kong. Tan Yun, mari kita bicarakan, artefak kaisar leluhur tertinggi seperti apa yang kamu inginkan? Fang Zixi bertanya. Tan Yun berpikir sebentar dan berkata, laporkan kepada penguasa istana, senjata ajaib di murid sudah cukup, jadi tidak perlu. Oke, terserah kamu. Fang Zixi berkata, kali ini pertempuran untuk murid-murid dalam dari wilayah bintang 3 jauh lebih awal dari waktu akhir yang diharapkan oleh kepala istana. Wakil Tuan Istana Chu, Wakil Tuan Istana Leluhur, Tuan Istana ini menyarankan agar lebih baik mengadakan kompetisi murid elit selanjutnya. Chu Xiaotian dan Zulong berkepala 9 tersenyum dan berkata, semuanya akan diatur oleh penguasa istana. Sementara ketiga Fang Zixi sedang berbicara, Tan Yun dan Sangguan Yuxin terbang berdampingan dari Star Arena, dan sambil bernafas, terbang menuruni tangga dan berdiri di samping Xin Bingxuan. Pada saat ini, suara surga Fang Zixi terdengar, sekarang kita berjuang untuk para murid elit dari wilayah bintang 3, dan para murid dari wilayah bintang utama akan pergi ke Star Arena. Itu adalah Tuan Istana. Murid mematuhi perintah. Dengan suara hormat, 30 murid elit dari wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc terbang ke wilayah bintang. Tidak ada murid di bidang bintang 4 Su. Dao Kun, bisakah kamu berpartisipasi dalam bidang bintang 4 kekuatan? Fang Zixi bertanya,
melihat ke bawah ke kursi menara 6 lantai. Ketika Dao Kun hendak menjawab, suara Tan Yunzi terngiang di benaknya, terlalu bijak, kamu tidak sibuk untuk menolak. Tanyakan saja, jika kita hanya memiliki satu pemain di bidang bintang 4 kekuatan, bagaimana kita harus memainkan permainan? Dao Kun mendengar kata-kata itu, memandang Fang Zixi, membungkuk dan berkata, Tuan Istana, bagaimana jika kita hanya memiliki satu murid di bidang bintang 4 Su? Fang Zixi berkata, menurut aturan kompetisi besar, masing-masing wilayah bintang utama akan mengirim 30 murid, dan kemudian melakukan putaran duel. Penguasa istana tidak bisa mengubah aturan hanya karena Anda hanya satu pemain. Dengan kata lain, karena murid yang kamu mainkan dalam pertempuran mewakili 30 orang, kamu harus bertarung setidaknya 30 kali. Mendengar ini, Tan Yun memutar matanya. Dia tidak memiliki kesabaran untuk memenangkan begitu banyak jenius di ranah kaisar leluhur. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu, dan transmisi suara berkata, Penatua bijak, berapa lama dia akan pergi ke neraka kuno setelah pertempuran untuk wilayah bintang 3 berakhir? Selain itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai neraka kuno dari istanaku? Dao Kun berkata, pada hari ketiga setelah akhir pertempuran, saya akan pergi ke neraka kuno. Karena istana kami relatif dekat dengan neraka kuno, kami dapat tiba dalam waktu setengah tahun. Jika ini masalahnya, maka saya tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid elit. Tan Yun merasa sangat menyesal. Karena begitu Tan Yun berpartisipasi dan bertemu yang kuat, dia bisa menggunakan pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya sendiri, tapi dia tidak bisa melakukannya lagi selama setahun. Jika dia memasuki neraka kuno dan menghadapi bahaya, itu akan menjadi buruk. Yuner, apa yang kamu tanyakan tentang ini? Kata Dao Kun. Bukan apa-apa, murid itu hanya memikirkan sesuatu. Tan Yun berkata dengan suara, juga, murid itu memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Dalam benak Tan Yun, setelah dia tiba di neraka kuno, para murid wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc pasti ingin membunuhnya. Pada saat itu, saya akan mengambil 60 juta batu leluhur terbaik yang diperoleh oleh para murid elit dalam pertempuran untuk juara. Yah, Yuner, itu adalah pilihan yang bijaksana untuk tidak berpartisipasi. Setelah transmisi Dao Kun, dia memandang Fang Zixi dengan hormat dan berkata, Tuan Istana, bawahan telah memutuskan bahwa 4 murid elit domain bintang dan murid inti kami bersaing untuk semua abstain. Yah, penguasa istana tahu. Ketika Fang Zixi berbicara, wajah naga leluhur berkepala 9 dan Chu Xiaotian di kursi di kedua sisinya lebih jelek. Keduanya berpikir, mengambil keuntungan dari pertempuran antara 3 murid bintang lapangan, biarkan murid bintang lapangan mereka menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun, tetapi Tan Yun memilih untuk tidak berpartisipasi dalam perang, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Chu Xiaotian menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, Tan Yun, dasar sialan, hari ini kamu beruntung dan tidak membunuhmu. Kamu menunggu wakil raja istana ini, neraka kuno akan meninggalkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pada saat ini, naga leluhur berkepala 9 diam-diam berkata, manusia yang rendah hati ini, wakil raja istana ini percaya bahwa Anda pasti akan pergi ke neraka kuno. Pada saat itu, murid elit dan murid inti wilayah bintang orc saya pasti akan membunuh Anda. Selanjutnya, Fang Zixi mengumumkan dimulainya pertempuran untuk murid elit. Ketika malam tiba, para murid bidang bintang manusia dan bidang bintang orc masih bertarung dengan sengit. Tan Yunyi melihat ke samping, dan bertanya kepada dua wanita di sampingnya, apakah itu terlihat bagus? Itu tidak cantik. Sangguan Yuxin menggelengkan kepalanya, cemberut mulut ceri kecilnya dan berkata, ini sangat membosankan. Aku juga merasa bosan. Xin Bingxuan berkata dengan lembut. Bingxuan, berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk berakhir? Tanya Tan Yun. Xin Bingxuan berpikir sejenak dan berkata, dalam keadaan normal, dibutuhkan 2 hingga 5 hari bagi murid elit untuk lahir dan memenangkan kejuaraan, sedangkan murid inti lebih lama, dan dibutuhkan sekitar 10 hari. Masih setengah bulan, Tan Yun berkata, dan diam-diam berkata, jika saya melewati malapetaka, mungkin butuh waktu sekitar 1 tahun. Sepertinya saya hanya bisa melewati malapetaka setelah saya mencapai penjara api kuno. Tan Yun, jika kamu merasa bosan, aku akan mengajakmu berkeliling, kan? Xin Bingxuan tersenyum, kamu telah berada di sini begitu lama, dan kamu belum berjalan-jalan.
Kami memiliki banyak pemandangan indah di kuil Tianmen. Betulkah? Tan Yun datang dengan penuh minat. Tentu saja. Sangguan Yuxin tersenyum, terutama bergerak di bawah sinar bulan. Di kuil Tianmen kami, ada 4 musim. Ada Danau Dewa Dongting di timur, tepi danau seperti musim semi sepanjang tahun, dan pemandangannya menyenangkan. Ada puncak saintes pegunungan Tianshan di selatan. Es dan salju tidak mencair di semua musim. Bunga dan pohon seperti patung es, yang sangat indah. Barat. Setelah mendengarkan perkenalan Sangguan Yuxin, Tan Yun tampak rindu. Belum terlambat, ayo pergi ke Dongting Senhu dulu. Sin Bingsuan menyarankan, kalian berdua akan menemaniku. Tanya Tan Yun. Kenapa? Kamu tidak senang? Sangguan Yuxin menempelkan pinggangnya dan menatap Tan Yun. Oh tidak, kata Tan Yun sambil tersenyum, mengapa saya tidak mau ditemani oleh 2 wanita cantik terkenal di istana saya? Hah, hampir sama. Sangguan Yuxin mengorbankan perahu dewa artefak Tao yang luar biasa, dan berkata, ikuti aku. Iya, pakaian ungu Sin Bingsuan berkibar, menelusuri Senzu, dan Tan Yun mengikuti. Wow, segera, Sangguan Yuxin mendorong Senzu untuk menggunakan penggaris, dan melaju jauh ke timur. Setelah 3 Tan Yun pergi, di antara murid laki-laki yang menyaksikan pertempuran, ada suara iri dan cemburu. Bagaimana situasinya? Selama puluhan ribu tahun, belum ada saudara atau murid senior yang dapat membuat janji terpisah dengan Sein Sangguan dan Sein Sin. Tetapi Tan Yun meminta mereka untuk berbicara tentang bunga dan bulan pada saat yang sama, waktu. Iya, saya mendengar bahwa wilayah bintang manusia Chuhen telah mengejar Sein Sin Sin selama jutaan tahun, dan mereka mengabaikannya. Bukan begitu. Sayang sekali. Juga, kakak senior Sangguan telah bersikap dingin kepada murid laki-laki manapun selama ribuan tahun, tetapi dia sangat baik pada Tan Yun. Kamu bilang, Sein Sangguan dan Sein Sin, bukankah mereka berdua diam-diam berjanji pada Tan Yun Fang, kan? Bukankah? Jika demikian, maka Tan Yun benar-benar luar biasa. Mendengarkan komentar para murid laki-laki, Chu Wuhen gemetar karena marah. Jika pemilik istana dan 3 wilayah bintang senior tidak ada di sini, dia benar-benar ingin naik dan merobek mulut orang-orang yang berbicara tentang murid-muridnya di wilayah bintang orc. Chu Wuhen mengepalkan tinjunya, fitur wajahnya yang tampan sedikit bengkok, seolah-olah binatang buas mengaum, melampiaskan kemarahan yang tak ada habisnya. Tan Yun, tunggu aku, kamu mati di penjara api kuno. Setelah kematian Tan Yun, Sin Bingsuan, kamu akan menjadi milikku cepat atau lambat, dan Sangguan Yuxin juga sama. Meskipun Chu Wuhen tidak pergi ke penjara api kuno, dia menemukan seseorang untuk membunuh Tan Yun. Ketika Chu Wuhen diam-diam berpikir, Sein Zongchen, yang tidak jauh darinya, menunjukkan kehilangan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Chu Wuhen tiba-tiba menoleh ke samping dan menatap transmisi Zongchen dan berkata, kamu tidak berguna, lebih kuat dari Tan Yun, dan tampan dari Tan Yun, tapi lihatlah, Tan Yun dan Bingsuan baru saling kenal selama 90.000 tahun. Itu tak terpisahkan. Dan kamu, aku membencimu. Zongchen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Chu Wuhen, kamu harus mengurus bisnisku. Dengan siapa Bingsuan ingin bersama, itu benar. Dou Zuan Xingyi, 6 hari telah berlalu. Sangguan Yuxin mengendarai Senzu, membawa Tan Yun dan Sin Bingsuan ke Dongting Senhu. Seperti yang dikatakan Sangguan Yuxin, Danau Dongting Senhu seperti musim semi di semua musim, dengan ombak biru yang berkilauan dan kabut yang mengambang. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan dan bebatuan berbentuk aneh. Air terjun di pegunungan mengalir deras dengan pelangi, membentuk surga. Di tepi danau, Sangguan Yuxin sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Tan Yun dengan mata meminta maaf. Tan Yun, terakhir kali di Tanzushan, aku salah paham denganmu dan aku melakukannya padamu. Hari ini, saya akan memanggang beberapa permainan untuk Anda secara pribadi dan dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Kamu dan Bingsuan sedang menunggu di sini, dan aku akan datang segera setelah aku pergi. Wow, begitu suara itu jatuh, Sangguan Yuxin, mengenakan pakaian yang kuat, menari dengan sutra biru dan terbang menuju pegunungan. Di tepi danau, Sin Bingsuan berdiri tegak, memandangi sosok Sangguan Yuxin yang pergi, dengan tatapan rumit di matanya, mungkinkah dia, seperti saya, juga tergerak oleh Tan Yun? Apa yang Anda pikirkan? Tan Yun menginjak rumput yang rimbun dan duduk di tepi danau.
Xin Bingxuan duduk di samping Tan Yun perlahan, dan berbisik, bukan apa-apa. Melihat keengganan Xin Bingxuan untuk mengatakannya, Tan Yun tidak bertanya lagi. Tan Yun, apa rencanamu untuk masa depan? Xin Bingxuan bertanya, jika saya tidak salah menebak, Anda ingin menjadi kuat, dan kemudian meninggalkan kuil Tianmen untuk menemukan istri Anda, kan? Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, saya suami Subing. Masuk akal bahwa 500 tahun yang lalu, ketika saya mengetahui bahwa dia berada di alam ilahi Dongzu, saya harus pergi kepadanya. Tapi wilayahku terlalu rendah. Jika aku meninggalkan tempat perlindungan kuil Tianmen, aku mungkin tidak dapat mencapai alam dewa benua timur hidup-hidup. Jadi, selama kekuatannya kuat, segera pergi padanya. Xin Bingxuan tersenyum, kamu benar-benar baik padanya. Oke, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ketika aku menjadi Hongmeng Supreme, dia tahu bahwa dia akan mati, dan dia memilih untuk menikah denganku. Setelah 10.000 tahun, dia telah bersamaku dan menderita begitu banyak kejahatan. Tidak peduli seberapa baik aku padanya, aku merasa berhutang padanya. Xin Bingxuan berkata dengan lembut, saya pikir Subing merasa bahwa selama dia bersamamu, tidak peduli kesulitan apa yang dia alami, dia merasa bahagia. Omong-omong, kapan kamu berencana meninggalkan kuil Tianmen? Tan Yun merenung sedikit, ketika saya dipromosikan ke alam kaisar leluhur, jika orang bijak-bijak belum menemukan Subing, saya akan pergi ke alam ilahi benua timur. Mendengar ini, Xin Bingxuan mengatupkan bibirnya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tan Yun, lihat Bingxuan. Dengan suara yang menyenangkan, Sangguan Yuxin membawa bangau ilahi dan terbang ke bawah di tepi danau. Ini adalah Dongting Divine Crane dengan daging yang sangat empuk. Jika dipanggang, rasanya akan lesat. Mata indah Xin Bingxuan menunjukkan kegembiraan. Sangguan Yuxin tersenyum, Tan Yun, tunggu sebentar, aku akan memasak game untukmu. Wow, Tan Yun, yang sedang duduk di tepi danau, melompat dan muncul di sebelah Sangguan Yuxin, dan berbisik, kesalahpahaman hari itu telah terpecahkan. Saya juga mengatakan bahwa saya memaafkan Anda pada waktu itu, jadi saya tidak perlu memanggang permainan untuk meminta maaf kepadaku. Juga, aku pria besar, bagaimana aku malu membiarkanmu melakukannya. Kamu dan Bingxuan beristirahat dan memanggangku. Dengan itu, Tan Yun mengambil Dongting God Crane di tangan Sangguan Yuxin. Kamu bisa memanggang. Sangguan Yuxin menatap Tan Yun dengan tatapan bertanya, tentu saja. Tan Yun tersenyum, lalu mengorbankan api Hongmeng, mengontrol suhu api dan mulai memasak. Sangguan Yuxin tersenyum, berjalan ke danau dan duduk di samping Xin Bingxuan. Dongting Shenhu, dua putri yang cantik dan anggun, tetapi menutup mata terhadap pemandangan yang begitu indah, mereka menyaksikan dengan tenang, dengan sungguh-sungguh memanggang Tan Yun dari Dongting Shenhe. Kau menyukainya, bukan? Suara Sangguan Yuxin terdengar di benak Xin Bingxuan. Kenapa kamu bertanya seperti ini? Mata Xin Bingxuan masih tertuju pada Tan Yun. Intuisi. Sangguan Yuxin melihat kembali perlahan ke arah Xin Bingxuan. Xin Bingxuan tidak menjawab tetapi malah bertanya, bagaimana denganmu? Kamu tidak pernah bertemu secara pribadi dengan murid laki-laki itu sampai kamu bertemu Tan Yun tetapi berubah. Apakah kamu tergoda oleh Tan Yun? Sangguan Yuxin ragu-ragu sejenak, dan transmisi suara berkata, saya tidak tahu, saya hanya merasa senang bersamanya. Saya belum pernah mengalami perasaan seperti ini. Saudari Xin, saya dengar Anda tinggal di Tanzushan. Xin Bingxuan mengangguk. Pada saat ini, dia ingin menjelaskan kepada atasannya Yuxin bahwa dia sedang berkultivasi, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak mengatakan apa yang dia katakan ke bibirnya. Karena nalurinya mengatakan bahwa wanita di sampingnya, tidak peduli kecantikan atau bakatnya, adalah saingannya dalam cinta. Dengan konfirmasi Xin Bingxuan, Sangguan Yuxin merasa kosong di hatinya. Saudari Xin, apakah Anda tahu tentang masa lalu Tan Yun? Sangguan Yuxin bertanya. Iya, aku punya beberapa pemahaman. Xin Bingxuan berkata dalam transmisi suara, dia dulunya adalah Hongmeng tertinggi dan penguasa alam semesta yang lebih rendah. Pada saat yang sama, dia memiliki 8 istri dan 5 tunangan. Tercengang. Sangguan Yuxin tercengang ketika mendengar bahwa Tan Yun memiliki 8 istri dan 5 tunangan. Setelah waktu yang lama, Sangguan Yuxin menghela nafas dan berhenti berbicara. Ada apa? Aku takut. Xin Bingxuan berkata dalam transmisi suara, murid tunggal Raja Istana yang bermartabat, dan Putri Meiju kuno,
bahkan jika Anda bersedia menerima kenyataan bahwa ada begitu banyak wanita cantik di sekitar Tan Yun, menurut Anda orang tua Anda apakah Anda akan setuju? Setelah Sangguan Yuxin terdiam, transmisi suara berkata, dengarkan kamu, bisakah kamu menerimanya? Bisakah saya menerimanya? Saya bisa melakukannya sendiri, tetapi Anda berbeda dari saya. Xin Bingxuan berkata melalui transmisi suara. Mendengar ini, Sangguan Yuxin menutup matanya yang indah, hatinya bingung, mengapa dia begitu riang, dengan begitu banyak wanita cantik. Tapi mungkin bukan dia yang terganggu. Lagi pula, dia adalah penguasa alam semesta yang lebih rendah sebelumnya, dan dia sangat baik. Bukan salahnya untuk menarik perhatian gadis-gadis. Hei, aku tidak mau, apa yang kamu pikirkan begitu banyak? Tepat ketika Sangguan Yuxin berpikir sendiri, Tan Yun menyela pikirannya, Yuxin, Bingxuan, mereka sudah siap. Tan Yun tersenyum dan mengambil bangau dongting yang sudah dimasak, duduk di samping Xin Bingxuan, menawarkan pedang suci, memotong daging bangau yang harum, dan menyerahkannya kepada putri kedua. Hah, ini benar-benar enak. Sangguan Yuxin menggigit kecil. Setelah merasakan kelezatannya, dia secara bertahap membuka mulut ceri kecilnya dan mulai makan dengan gigitan besar. Apakah itu benar-benar enak? Xin Bingxuan mengambil daging bangau dan memunggungi Tan Yun. Jari giok tangan kirinya mengangkat kain kasa ungu yang menutupi bibir merah terang, memperlihatkan bibir merah tua. Dia dengan ringan membuka bibirnya dan menggigit daging bangau. Dari matanya yang indah dan berkilau, dia bisa melihat betapa lezatnya permainan panggang Tan Yun. Dengan senyum bahagia, dia mulai mencicipi. Setelah dua jenderal wanita selesai makan daging, mereka menatap Tan Yun satu demi satu, dan masih ada sedikit makna di mata indah mereka. Dua kucing serakah kecil, tunggu, aku akan menangkapmu permainan lain. Waktu berlalu, 9 hari kemudian, malam tiba. Sangguan Yuxin mengendarai Senzu, membawa Tan Yun dan Xin Bingxuan kembali ke Terran Star Territory, Star Arena. Dalam 9 hari terakhir, Sangguan Yuxin dan Xin Bingxuan telah memakan bangau Dewa Dongting yang dipanggang oleh Tan Yun, dan memanggangnya oleh Tan Yun setiap hari. Pada saat yang sama, di hati Sangguan Yuxin dan Xin Bingxuan, setengah bulan yang tidak dapat dipisahkan dari Tan Yun adalah hari paling bahagia mereka sejak mereka masih muda. Xin Bingxuan diam-diam berjanji pada Tan Yun Fang, tetapi Sangguan Yuxin berjuang di dalam hatinya, tidak tahu bagaimana memberitahu orang tuanya apa yang dia maksudkan untuk Tan Yun. Dia tahu bahwa jika orang tuanya tahu bahwa ada begitu banyak orang kepercayaan di sekitar Tan Yun, mereka tidak akan pernah setuju untuk bersama Tan Yun. Karena itu, dia tertekan. Setelah Tan Yun dan putri kedua menyapu Senzu, mereka menemukan bahwa Dao Kun sedang duduk bersila di Star Arena. Tuan, apakah ini sudah berakhir? Xin Bingxuan bertanya. Ya, itu lebih dari 2 hari yang lalu. Dao Kun bangkit, memandang Tan Yun, dan tersenyum, besok, dia akan berangkat ke neraka kuno. Anakmu tidak akan kembali. Pak Tua, aku akan menemukanmu. Tan Yun tersenyum, aku merindukanmu sepanjang waktu. Dao Kun berkata dengan ramah dan bersahabat, Yuner, ikutlah denganku, kepala istana memiliki sesuatu untuk mencarimu. Ya, setelah Tan Yun mengangguk, Dao Kun mengorbankan Senzu. Ketika Tan Yun dan Xin Bingxuan berada di Senzu, Sangguan Yuxin menatap Tan Yun, dengan sedikit keengganan di matanya yang indah, dan berkata, Tan Yun terima kasih atas perhatianmu selama setengah bulan ini. Selanjutnya, saya akan mundur dan berlatih, dan saya tidak akan memberikannya kepada Anda besok. Anda harus berhati-hati. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata. Juga, Sangguan Yuxin berkata dengan mata khawatir, ketika Anda membunuh Chu Heng, pria tua bertopeng yang menghalangi saya curiga Chu Hen. Kamu membunuh Chu Heng, Chu Xiaotian pasti akan memerintahkan murid elit dan murid inti yang memasuki wilayah bintang manusia untuk menyerangmu. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan suara, saya tahu bagaimana melakukannya, jangan khawatir. Yah, kamu sangat pintar, aku yakin kamu akan bisa menghemat uang. Sangguan Yuxin berkata dalam transmisi suara, kalau begitu aku akan pergi. Sangguan Yuxin memandang Tan Yun kinceng sambil tersenyum, dan menghilang menjadi seberkas cahaya di ujung langit. Setelah itu, Dao Kun mengendarai Senzu dan terbang menuju bangunan kuno Fang Zixi bersama Tan Yun dan 2 orang lainnya, dan berkata, Yuner,
Pemenang kompetisi murid elit wilayah bintang manusia kali ini adalah murid tertutup Dao Zi, Zhao Yanting. Orang ini memiliki kemampuan untuk melompati ranah kaisar leluhur 8 kali lipat. Jika Anda bertemu dengannya di neraka kuno, Anda harus ekstra hati-hati. Pemenang terakhir dari pertempuran murid inti ini adalah murid inti dari wilayah bintang Orc, Sihong. 90.000 tahun yang lalu, Anda memenangkan hadiah pertama dalam permainan 4 keterampilan, menghancurkan konspirasi naga leluhur berkepala 9 untuk menduduki wilayah bintang 4 keterampilan. Selain itu, Anda kemudian membunuh Si Feng, putra Lion Billy. Saya pikir begitu Anda memasuki neraka kuno, semua murid wilayah bintang Orc akan ingin membunuh Anda. Membunuh. Dan Chu Xiaotian tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membunuhmu. Dia pasti akan membiarkan para murid bintang manusia mengambil nyawamu. Bagimu, penjara api kuno adalah danau naga dan sarang harimau, yang berbahaya. Tan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, murid itu akan berhati-hati. Tidak lama kemudian, Dao Kun mengendarai Shenzhou dan mendarat di luar gedung kuno Fang Zixi. Bing Xuan, kamu menunggu di luar, aku akan menemani Yuner masuk. Setelah Dao Kun meninggalkan kalimat, dia dan Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama gedung kuno itu. Setelah Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama gedung kuno, dia menemukan Fang Zixi berdiri dengan hormat di depan dua pria muda yang mengenakan kostum murid inti. Jelas keduanya adalah murid inti dari wilayah bintang manusia. Murid itu telah melihat kepala istana. Tan Yun membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Zixi. Pembebasan. Fang Zixi berkata, dan mulai memperkenalkan dua murid inti kepada Tan Yun. Melalui perkenalan Fang Zixi, Tan Yun mengetahui bahwa yang satu bernama Fang Tianyu, yang lain bernama Fang Tiancheng. Keduanya bersaudara, dan mereka juga menempati peringkat kedua di antara murid inti wilayah bintang manusia. Tan Yun, Tianyu dan Tiancheng adalah anggota penguasa istana. Fang Zixi berkata, setelah memasuki neraka kuno, saudara-saudara mereka akan menjagamu. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya, lalu mengepalkan tinjunya kepada mereka berdua dan berkata, terima kasih dua saudara sebelumnya. Tan Shengzi tidak harus sopan. Fang Tianyu dan Fang Tiancheng tersenyum. Tuhan memberkati, Tiancheng. Fang Zixi dengan sungguh-sungguh berkata, ingatlah untuk melindungi Tan Yun, mengerti? Tuan Istana, jangan khawatir, murid itu bersumpah untuk melindungi Tan Yun. Saudara-saudara membuat suara keras. Oke, aku percaya padamu. Fang Zixi tersenyum puas. Pada saat yang sama, Teran Star Territory, Chu Xiaoxing. Di aula utama wakil kepala istana, Penatua Agung, murid elit wilayah bintang manusia, dan Penatua Agung, murid inti wilayah bintang manusia, berdiri di depan Chu Xiaotian dengan hormat. Kali ini, Teran Star Territory kami telah menerima total 40.000 tempat untuk memasuki neraka api kuno. Wakil penguasa istana telah memutuskan bahwa murid dalam dan murid elit masing-masing akan mengalokasikan 10.000 tempat, dan murid inti akan menjadi 20.000. Keduanya dengan hormat berkata, semuanya terserah Anda. Iya, setelah Chu Xiaotian mengangguk, dia melihat murid inti Penatua, Kong Seng, matanya suram dan berkata, seseorang melihat hari ini bahwa penguasa istana memanggil murid inti Fang Tianyu dan Fang Tiancheng bersaudara kepada penguasa. Tidak lama kemudian, Tan Yun dan Dao Kun juga pergi menemui tuan istana. Jelas, penguasa istana ingin Tianyu dan Tiancheng melindungi Tan Yun di penjara api kuno. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Kong Seng berpikir sejenak, dan dengan hormat berkata, wakil penguasa istana, yakinlah, putranya Kong Wu adalah orang pertama di murid inti Teran Star Territory kami. Bahkan jika dua bersaudara, Tianyu dan Tiancheng pergi bersama, mereka bukan lawan putraku. Aku akan mengatur agar putraku dan beberapa murid inti terpercaya untuk membunuh Tan Yun di penjara api kuno. Oke, Chu Xiaotian bangkit dan menepuk bahu Kong Seng. Ingat, selama Tan Yun meninggal, wakil raja istana akan mempromosikanmu sebagai orang suci. Pompa, Kong Seng berlutut di depan Chu Xiaotian dengan penuh semangat, dan bersujud, jangan khawatir, Tan Yun pasti akan mati kali ini. Wilayah Bintang Orc, Balai Naga Leluhur berkepala 9. Di luar aula, bulan yang cerah ada di langit, dan malam itu cerah dan cerah, tetapi di dalam aula, wajah naga leluhur berkepala 9 itu muram seperti tinta. Lion Billy mengepalkan tinjunya dan berkata, wakil Palace Master, jangan khawatir,
Perjalanan ke neraka kuno ini adalah saat kematian Tan Yun. Kekuatan keponakannya Si Hong menempati urutan pertama di antara murid inti kuil Tianmen. Keponakanku akan membunuh Tan Yun. Selanjutnya, murid inti wilayah bintang orc kita harus memasuki neraka api kuno 30.000. Kekuatan terendah dari murid inti ini juga tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur. Siapapun yang bertemu Tan Yun dapat menghancurkannya. Mendengar ini, naga leluhur berkepala 9 itu mengangguk. Mendengarkanmu, wakil raja istana lega. Keesokan harinya, dini hari. Bidang bintang manusia, mendominasi bintang, bidang bintang dojo. Para murid dari wilayah bintang 3 yang pergi ke neraka kuno berdiri dengan rapi. Murid dari 4 wilayah bintang ajaib yang pergi ke penjara api kuno adalah 10.000 murid elit dari alam kaisar leluhur dan 19.999 murid inti dari alam kaisar leluhur. Alasan mengapa Dao Kun tidak membiarkan murid dalam dari bintang 4 kekuatan berpartisipasi adalah karena dia tahu itu, karena Tan Yun memenangkan hadiah pertama dalam permainan 4 kekuatan, ditambah dengan pembunuhan 30 murid dalam di medan bintang manusia dalam pertempuran, dan membunuh putra bungsu Chu Xiaotian, Chu Heng, telah benar-benar. Pada akhirnya Terran Star Territory tersinggung. Sangat mungkin bagi wilayah bintang manusia untuk melampiaskan kemarahan terhadap Tan Yun pada murid bidang bintang 4 Su, jadi Dao Kun tidak membiarkan murid dalam bidang bintang 4 Su pergi. Tentu saja, Dao Kun mengetahuinya, begitu pula para murid dan pemimpin senior wilayah bintang 4 ajaib. Murid-murid wilayah bintang manusia yang pergi ke neraka kuno adalah 10.000 murid sekte dalam dan murid elit, dan 20.000 murid inti. Murid-murid Orc Star Territory yang pergi ke neraka kuno adalah 10.000 murid dalam, 10.000 murid elit, dan 30.000 murid inti. 3 gerbang dalam, elit, dan murid inti dari 3 wilayah bintang berjumlah 120.000. Kali ini Fang Zixi secara pribadi akan memimpin 120.000 murid, ditemani oleh 3 tetua, ke neraka kuno. 3 tetua bijak yang menemaninya adalah wilayah bintang manusia Daozi, wilayah bintang Orc Lion Bilai, dan wilayah bintang Siju Dao Kun. Bawahan telah melihat Tuan Istana. Daozi, Dao Kun, dan si Bilai membungkuk dalam-dalam pada Fang Zixi yang ramping di depan. Murid itu mengetuk Tuan Istana. Murid itu melihat Tuan Istana. Dalam gelombang teriakan, semua murid membungkuk dan membungkuk kepada Fang Zixi kecuali Tan Yun karena dia adalah orang suci. Fang Zixi tidak membiarkan semua orang bangun. Dia memindai semua murid, dan suara Tianlai terdengar. Kata-kata Lord of the Palace selanjutnya, kamu harus ingat. Pertama, selain 120.000 murid yang memasuki neraka kuno di istana kita kali ini, Dewa Kebahagiaan dan Kerajaan Leluhur Sisu juga akan pergi ke 120.000 dewa dari Kerajaan Leluhur ke Kerajaan Leluhur. Sejak 60 juta tahun yang lalu, kuil Tianmen kami, Dewa Kebahagiaan, dan dinasti leluhur Sisu selalu menjaga air dari sungai, bahkan di penjara api kuno. Kamu seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi insiden dengan 2 kekuatan utama di neraka kuno. Tentu saja, jika mereka dengan sengaja memprovokasi insiden, kamu tidak perlu takut. Kuil Tianmenku adalah dukunganmu. Kuil Tianmen saya adalah yang terlemah di antara 3 kekuatan utama di alam Dewa Sisu, tetapi kami tidak takut pada siapapun. Kedua, kalian berdua adalah murid kuil Tianmen, dan kalian harus berbagi kebencian yang sama di depan orang luar. Jika ada yang berani membunuh satu sama lain, begitu penguasa istana tahu, tidak akan ada ampun. Ketiga, itu juga menjadi prioritas utama. Neraka kuno adalah tempat yang diberkati yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Pembibitan api kuno sangat langka. Semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi nilainya. Jika kamu pergi kali ini, kamu harus menyerahkan benih api kuno dengan peringkat lebih tinggi dari peringkat suci leluhur. Tentu saja, penguasa istana akan memberikan hadiah lain sebagai kompensasi kepada mereka yang menyerahkan api. Jika ada yang menyembunyikan api secara pribadi, aturan istana akan menanganinya, mengerti? Semua murid berkata serempak, para murid mengerti. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening dan mengirimkan ke Fang Zixi, Tuan Istana, muridnya sangat membutuhkan api. Tidak menunggu transmisi suara Tan Yun, Fang Zixi berkata, saya memberi Anda izin untuk mendapatkan api di atas peringkat suci leluhur tanpa menyerahkan diri. Murid, terima kasih kepada Tuan Istana. Tan Yun mentransmisikan suara. Sama-sama.
Fang Zixi memandang para murid dan berseru setelah mentransmisikan suara, di neraka kuno, ada dua tempat terlarang, yaitu jurang api kuno dan pagoda dewa pemakaman Liu Huo. Pasti ada api tingkat tinggi di dua tempat ini. Abis api kuno adalah sejenis api dengan atribut api. Anda harus melakukan apa yang Anda bisa, melakukannya dan menyelamatkan hidup Anda. Menara api mengalir dewa pemakaman penuh dengan api atribut es. Suhunya sangat rendah. Jangan mencoba yang terbaik. Ingat bahwa kapanpun, tidak peduli godaan apapun yang Anda hadapi, Anda harus mengutamakan hidup Anda. Ingat, murid itu dengan hormat berkata, murid, ingat instruksi dari Istana Uskup. Oke, tidak ada hadiah. Setelah Fang Zixi meminta semua orang untuk berdiri, cincin leluhur di antara jari-jari Qian Qianyu melintas, dan seberkas cahaya putih terbang keluar, berubah menjadi perahu ilahi berukuran 1 juta meter dari langit di atas bidang bintang. Ambil slip giok dari neraka kuno di Shenzhou, siap berangkat. Di cincin leluhur Fang Zixi, 120.000 slip peta giok terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah Tan Yun dan 120.000 murid lainnya masing-masing menerima slip batu giok, di bawah kepemimpinan Dao Zi, Dao Kun, dan Sibili, mereka terbang di Shenzhou dan berdiri di 3 kubu. Dao Kun memandang 30.000 murid bintang 4 Su, dan suara yang tidak diragukan lagi terdengar dari benak semua murid. Kalian semua, di neraka kuno, kalian harus hidup dalam harmoni. Jika kalian bertemu musuh asing, kalian harus bersatu. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Para murid berkata dalam transmisi suara, ingat dengan jelas. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, Fang Zixi mengendarai Shenzhou, seperti kilat raksasa, terbang menjauh dari Starfield Dojo dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun terkejut. Meskipun Tan Yun tidak tahu apa peringkat Shenzhou, dia menebak dari kecepatan bahwa itu setidaknya artefak suci Dao. Di awal siang, ketika kekosongan luas di atas gunung Tianmen seperti riak air, koridor ruang waktu dengan diameter 1 juta kaki muncul. Wow, Fang Zixi mengendarai Shenzhou, dengan keras dari koridor ruang dan waktu, muncul di atas gerbang kuil Tianmen. Murid itu mengetuk tuan istana. Murid luar yang menjaga gerbang gunung segera mengetuk kepalanya. Tidak ada hadiah. Setelah Fang Zixi meninggalkan hukuman, dia mengendarai Shenzhou selama 2 atau 3 jam, melaju keluar dari Pulau Dewa Tianmen, dan muncul di atas perairan Shizhou yang dalam dan luas. Shenzhou seperti sambaran petir, melesat menembus kehampaan, melayang di atas laut dengan kecepatan tinggi, menuju utara. Wilayah Laut Shizhou adalah wilayah laut terbesar di wilayah Dewa Shizhou. Shenzhou terbang selama 2 bulan, dan melintasi lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi, menuju ngarai kuno di utara wilayah Dewa Shizhou. Waktu berlalu, dan 4 bulan lagi telah berlalu dalam sekejap mata. Ngarai dan puncak yang menjulang tinggi berdiri di langit dan bumi, yang sangat mengejutkan. Di kedalaman kelompok ngarai, ada ngarai raksasa yang disebut ngarai kuno. Ngarai ini konon sudah ada sejak lama, sampai berapa lama tidak mungkin untuk diverifikasi. Wow, Fang Zixi, yang telah terbang selama setengah tahun, mengemudikan Shenzhou ke ngarai kuno. Setelah 1 jam, ia mencapai bagian terdalam dari ngarai kuno, di bawah platform suci raksasa setinggi 10 juta meter. Pada saat ini, ada 2 tetua yang berusia sekitar 90 tahun duduk di bagian atas menara dewa di bawah platform dewa raksasa. Salah satunya, mengenakan jubah hijau, adalah seorang lelaki tua yang agak sederhana, dan dia adalah pemujaan leluhur Shizhou yang terkenal, Helian Mengde. Orang ini adalah saudara tertua dari Zulong berkepala 9, wakil penguasa leluhur kuil Tianmen, dan memiliki status tinggi dalam dinasti leluhur Shizhou. Pria tua berjubah abu-abu lainnya dengan sosok yang sedikit gemuk dan sepasang mata segitiga adalah Master Sekte Kebahagiaan saat ini, Hu Yanzhang. Hahaha. Hu Yanzhang tersenyum dan berdiri, dan mengepalkan tinju pada Fang Zixi, yang tampak seperti berusia 28 tahun, dan berkata, saya belum melihat Anda dalam 300.000 tahun. Gaya Palace Master Fang masih sama. Untungnya, kami akan bertemu. Meskipun Fang Zixi membenci Hu Yanzhang di dalam hatinya, dia masih tersenyum dan berkata, Master Sekte Huyan, bagaimana kalau tidak melihat semuanya selama bertahun-tahun? Bagus, sangat bagus. Hu Yanzhang tertawa. Fang Zixi menyapu Shenzhou, dan sudut rok terbang ke Shenlou. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Helian Mengde dan berkata, pemujaan besar, tidak terlihat selama bertahun-tahun. Ya,
Tidak selama bertahun-tahun. Helian Mengde tersenyum dan berkata, "Oh ya Tuan Istana Fang, sesuai dengan waktu yang disepakati, pintu masuk ke neraka kuno dibuka kemarin. Anda terlambat, jadi orang tua dan Tuan Sekte Huyan, biarkan anak-anak leluhur saya dan murid-murid Dewa Kebahagiaan masuk terlebih dahulu ke atas. Adapun jumlah orang yang masuk, jangan khawatir, baik dari dinasti leluhur Shizu dan Dewa Kebahagiaan adalah 120.000. Fang Zixi tersenyum dan berkata, "Saya percaya keduanya, bagaimanapun, kami telah menandatangani kontrak." Kontrak tersebut menetapkan bahwa 3 kekuatan utama akan memasuki neraka api kuno dengan masing-masing 120.000, dan keduanya secara alami tidak akan melanggar kontrak. Petik 2. Kalau begitu sekarang, aku akan membiarkan murid istanaku memasuki neraka kuno. Setelah itu, Fang Zixi menatap 120.000 murid di bawah, dan berkata, batas waktu untuk berburu harta karun di neraka kuno adalah 1000 tahun. Berkumpul di puncak gunung berapi Qingtian di timur neraka kuno, dan kemudian di sana, akan ada waktu dan ruang yang meninggalkan neraka kuno. Terowongan. Juga ketika kamu memasuki neraka kuno, kamu akan diteleportasi secara acak. Ingat kata-kata penguasa istana. Apakah kamu bertemu dengan murid Sekte Kebahagiaan Ilahi atau murid leluhur Shizu, kamu harus saling menghormati sebagai tamu. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang berkata serempak, murid mematuhi perintah. Iya, Fang Zixi menunjukkan jari Gioqian-qian, menunjuk ke platform tinggi raksasa dan berkata, tempat berikutnya adalah pintu masuk ke neraka api kuno. Masuklah. Itu adalah kepala istana. Setelah 120.000 murid menjawab, mereka berbaris dan berjalan menuju platform tinggi raksasa. Pada saat ini, murid inti dari wilayah bintang manusia Fang Tianyu dan Fang Tiancheng, dan kedua bersaudara itu mendengar suara Tan Yunzi di benak mereka, setelah Anda memasuki neraka kuno, Anda tidak perlu melindungi saya. Saya akan mundur, begitu aku memasukinya. Fang Tianyu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi khawatir, Saudara Tan Xian, bagaimana ini bisa berhasil? Fang Tiancheng berkata, Saudara Tan Xian, ini sama sekali tidak terjadi. Jika Anda membuat kesalahan, bagaimana kakak tertua saya dan saya bisa menjelaskan kepada penguasa istana? Jangan khawatir, selama aku Tan Yun tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhku. Tan Yun berkata, selain itu, murid inti dari wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc, diperkirakan ada banyak orang yang ingin membunuhku. Jika kamu benar-benar bersamaku, aku pasti akan menyakitimu, jadi dengarkan aku, jadi sudah diputuskan. Mendengar itu, kedua bersaudara itu berkata kepada Tan Yun, baiklah, terserah kamu, tetapi kamu harus memastikan bahwa kamu tidak akan mengalami kecelakaan. Tan Yun berkata, saya berjanji bahwa tidak akan ada kecelakaan, dan saya akan keluar hidup-hidup. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, dia merasakan gelombang niat membunuh dari para murid wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc, membanjiri dirinya. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia menyebarkan suara ke semua murid lapangan bintang 4 Su, saudara-saudara, saya memiliki pengaturan sendiri setelah memasuki penjara api kuno. Jangan khawatir tentang saya. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, jubah putih berburu dan berubah menjadi bayangan. Ketika dia terbang menuju pintu masuk neraka kuno, suara tua khawatir Daokun muncul di benaknya, Yuner, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, tidak akan ada yang salah dengan muridnya. Setelah Tan Yun melewatinya, dia menukik ke bawah dan menembak ke pintu masuk yang seperti jurang. Berdengung. Begitu Tan Yun memasuki pintu masuk, dia merasakan pusing yang luar biasa di benaknya. Kemudian, dia merasa pusing dan terjun ke kegelapan yang tak berujung. Angin menerpa pipi Tan Yun, membuatnya tidak mungkin untuk membuka matanya. Setelah perasaan ini berlangsung selama beberapa jam, tiba-tiba rasa pusingnya hilang, dan Tan Yun masih memejamkan matanya, merasakan rasa kokoh di bawah kakinya. Sebelum dia membuka matanya, dia merasakan gelombang panas mengalir ke arahnya. Tan Yun membuka matanya perlahan. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, pupil bintang menunjukkan warna yang mengejutkan, dan dia berkata, ini sangat spektakuler.